Bribka Dewi Suryani merupakan salah satu sosok Sri Kandi dalam Korps Polri saat ini. Dewi bertugas di Mapolres Solok, Sumatera Barat. Bukan hanya turut mengayomi dan melindungi masyarakat di wilayah tugasnya, Bribka Dewi juga berkiprah dalam menjaga perdamaian dunia. 2 tahun lalu, selama setahun lamanya, Dewi Suryani harus meninggalkan suami dan 3 buah hatinya untuk mengemban amanah bertugas di benua Afrika sebagai bagian dari pasukan perdamaian PBB. Berdinas di kawasan konflik tentu tak mudah. Namun tugas ini justru menjadi tantangan, tanggung jawab sekaligus kebanggaan tersendiri. Kalau dikatakan ciut enggak, karena saya ke daerah misi itu saya sudah siap untuk menerima segala resiko. Apapun keadaannya, demi kemanusiaan dan demi institusi Polri dan menjadi seorang tim leader di lapangan itu, kita harus siap menerima resiko apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Humas sekalian. Bertemu lagi bersama kami dalam acara Ngopas Ngopi Asik ala Humas, salah satu program dari Dit Humas Polda Sumbar yang akan membahas, mengulik sosok inspiratif, sosok yang akan menjadi contoh dan teladan bagi personil Polri pada malam hari ini. Nah, tadi kita sudah saksikan pada awal video cuplikan salah satu perempuan terbaik yang ada di Polda Sumbar, salah satu putri dari ranah Minang ya. Jadi pada malam hari ini saya sudah ditemani salah satu host kita. Ya, terima kasih Pak Hendra. Ya, ini dari Rahmat Fauzi. Saya Rahmat Fauzi dan ini sahabat saya Hendra. Jadi Mat, tadi kita kan sudah lihat cuplikan dari awal ya. Ya, betul. Tuh, gak nyangka kalau ternyata ada di Sumatera Barat itu ada ya berkiprah internasional ya. Iya, kita baru tahu juga nih ya, rupanya Polwan Sumatera Barat keren. Nah, dan pada malam hari ini, Mat, tim Ngopas kita sudah berupaya mendatangkan narasumber kita ya yang jauh-jauh datang dari PBB. Dan ternyata di tengah-tengah waktu akhirnya berkenan pada malam hari ini untuk ngopas, kita ngopi asik dong. Nah, ngopi asik, kita sharing-sharing sama beliau sambil bercerita-cerita ya. Ya, sudah hadir di tengah kita Ibu Ibda Dewi Suryani. Tepuk tangan dong, Tru. Selamat malam Ibu Ibda Dewi. Ini Mat agak deg-degan juga, beda baret ya. Beda baret ada lambang PBB juga kan. Wah, ini Ibu Dewi ini adalah salah satu perwira di Bid Humas ya, Mat ya. Tapi kita hanya tahu beliau itu perwira, tapi kita belum tahu nih lebih dekat dalam gitu ya. Jadi selamat malam Ibu Dewi, mungkin boleh ceritakan kepada subscriber kita nih mengenai sedikit riwayat atau data diri Ibu Dewi lah. Nama saya Dewi, pangkat Ibda, sekarang bertugas di Bid Humas Polda Sumbar. Saya kelahiran tahun 83, cukup tua ya. Tapi masih muda ya, masih energik ya, Mat ya. Makasih. Terus saya berdinas di kepolisian sudah hampir 20 tahun. Kalau untuk riwayat kedinasan sekali, Bu, mungkin bisa ceritakan awal mulainya penempatannya di mana sampai sekarang ini? Ya. Awalnya saya berdinas di Polres Junjung. Iya, 2003 awal itu saya ditugaskan di Polres Junjung. Di sana itu sekitar hampir 16 tahun. 16 tahun? Iya. Cukup lama juga ya, Bu ya? Saya berdinas sebagai anggota lalu lintas. Ya. Terus setelah itu saya mendapat penugasan keluar. Luar negeri? Iya. Oh, berarti Ibu dari Junjung langsung ke luar negeri ya, dari PBB ya? Benar, iya. Terus sewaktu saya nanti jadi anggota lantas, terus saya ikut tes untuk menjadi anggota PBB. Alhamdulillah lulus. Terus saya diberangkatkan 2014 sampai 2015. Kemudian balik lagi ke Junjung. Pulang dari luar negeri langsung kembali ke kesatuan awal. Iya, kembali ke kesatuan awal. Nggak nyampe 3-4 bulan, kemudian saya mutasi ke Polres Solok di Arosuka. Oh, Solok Kabupaten ya? Iya, saya mutasi ke Solok Arosuka. Di sana saya alhamdulillah dipercaya menjadi Kanit PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian sembari saya menjadi Kanit PPA, saya ditawari lagi sama Divisi Hubungan Internasional untuk berangkat ke
daerah misi. Waktu itu kita terima email, Ya. beberapa orang dari kita bersedia nggak untuk dikirim kembali ke misi? Bersedia dong. Berarti habis berangkat pulang, Lagi. berangkat Iya, lagi, Mak. berangkat Wow. lagi. 2 kali ya, Mbak, ya, Bu, ya, Ah, Mbak, kembali ke itu Indonesia. sekitaran 2018 sampai 2018. 2019. Ya. Itu waktu berangkat ke delegasi Polri di PBB, daerah misi, sudah menjadi perwira atau masih di yang pertama dan yang kedua? Belum. Waktu itu saya masih brigadir, berangkat pertama brigadir, terus berangkat kedua bribka. Bribka. Iya. Berarti sebelum di sana baru Iya. Naik pangkatnya dari sini atau di sana, Bu Dewi? Waktu brigadir ke bribka, saya upacara kenaikan pangkatnya di luar negeri. Wah, Keren, luar biasa. keren. Upacara pangkat di mana, Bu? Di Sudan. Di Sudan, Sudan, luar keren. biasa. Hendra Jadi- naik pangkat di mana? kita alhamdulillah di Polres Mas Raya. Tapi insya Allah di kita 1 Juli. Oh, iya. Ya minimal naik level Polda Sumbar. Insya Allah kita mau di Sudan juga naik pangkatnya nanti perwiranya. Amin. Mudah-mudahan. Kita doakan Pak Hendra. Jadi ini Mbak Rahmat ini dia sudah searching juga, boleh lihat mau foto-foto ada polisi di Sudan. Nah kebetulan ini narasumber kita Mat. Iya, betul. Kemarin nanya-nanya gimana cara ke dunia internasional. Ya kan katanya mau kemana kemarin mau Mau ke ke Haiti ya? Haiti. Nah, dia mau cerita ke Oh, Haiti. kita boleh tahu juga nih, kalau tugas di luar negeri Iya. itu selain IPO itu apa aja, Bu? Jadi kepolisian, maksud saya itu divisi hubungan internasional itu yang dealing dengan pekerjaan ini, kita mengirimkan 3 jenis. Ya, 3 jenis pekerjaan untuk bergabung dengan PBB. Yang pertama itu professional post atau civilian, dan yang kedua itu IPO. IPO itu individual police officer. Yang ketiga itu FPU, Form Police Unit. Jadi ketiganya ini dikirim oleh divisi hubungan internasional, tapi melalui beberapa tahapan tes dulu. Nah, kebetulan saya berada di level yang tengah, IPO. IPO. Mm-mm. Nah, yang berarti ada 3 kan? Iya, Kita 3 tahu cuma jenis. FPU sama Iya, IPO ya. Iya. Nah, cuman dari 3 ini, Mbak, Bu, kita mungkin bisa dijelaskan masing-masing apakah tugasnya sama atau ada spesifikasi khusus waktu di luar negeri gitu? Dan satu lagi, Hendra, apakah khusus cuman polisi wanita aja atau Polki bisa Iya, di situ? ada pada peluang. Oh, iya. Semuanya itu tidak ada batasan laki-laki dan perempuan. Berarti sama Iya, gender sama bagi yang semuanya? berkompeten itu akan terpilih. Oke, sahabat Mas, kita ketahui bahwa Ibu Dewi ini pernah bertugas di IPO. Nah, untuk lebih lengkapnya kita pengen tahu nih lebih banyak tentang pengalaman Bu Dewi di IPO. Dan Bidera? Ya, ini apa sih IPO ya? Kita taunya kalau khususnya Polri ini, Bu, kita taunya FPU, bawa pasukan. Tapi IPO itu yang baru mungkin boleh diceritakan ya, Bu? IPO itu adalah singkatan dari Individual Police Officer. Jadi Polri itu mengirim IPO itu sendiri-sendiri. Beda dengan FPU. Kalau FPU kan negara kita ngirim per tahun itu 140 orang setiap banyak tahun. rupanya ya. Iya. Tapi kalau IPO itu enggak, berapa yang lulus tes itulah yang akan dikirim. Berarti tidak Iya. ditentukan kuotanya berapa atau jumlah. Seperti saya dulu berangkatnya 13 orang. 13 yang dari Indonesia. Iya, dari 13 orang, terus yang pada misi kedua 9 orang. 9 ya? Bu, Iya, itu terserah mau perempuan mau laki-laki. Waktu itu saya cuman perempuannya 3 orang, selebihnya laki-laki. Itu dari 3-nya tuh Sumbar semua atau gimana? Waktu saya itu satu-satunya dari Sumbar. Wah, luar Wah, biasa. Kebanggaan orang awak. Cuman gini, Bu, kita pengen tahu juga sih, kan berbeda antara Iya. FPU dengan IPO. FPU kan jelas tuh, kok kita tahunya pasukan perdamaian itu bawa senjata, Iya, bergabung dengan mereka buat pengawalan. NATO. Nah, kalau dari IPO sendiri selama di tugas misi itu tugasnya ngapain aja? Kalau saya gambarkan ya, kalau di negara kita itu Babin Kamtipmas. Oh, Iya. lebih banyak terjun ke masyarakatnya. Iya, terjun ke masyarakat, dengar keluhan masyarakat, Iya. nanti kita sampaikan kepada pimpinan lagi, keluhannya apa, terus solusi dari kitanya apa, gitu. Cuma yang namanya IPO kalau keluar
terjun ke masyarakat itu nggak boleh dibiarin sendiri, Tetap harus harus ada pengawalannya. Awal. Iya, Sekali turun tuh berapa orang? minimal 38 orang. Kita punya pasukan bersenjata nanti yang mengiring kita, mengawal kita. Kita itu biasanya dikawal sama let's say army boleh atau polisi boleh, tergantung kita ditempatkan di daerah mana, terus di sana pengawalannya dari kepolisian atau dari tentara. Terus nanti kita juga akan didampingi oleh penterjemah. Oh. Interpreter itu selalu menempel ke kitanya. Karena nanti berkomunikasi di sana itu kita berangkatnya kan dibekali bahasa Inggris ya, tapi sementara di sana kan pakai bahasa Arab. Oh, berarti di Sudan. Iya. Oh, berarti bahasa kesehariannya bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi kita bisa bahasa Arab tapi sangat sedikit, sangat minim. Dan nanti kita ngomong sama penterjemahnya bahasa Inggris, nah beliaunya akan menerjemahkan lagi ke masyarakat. Oh, berarti kita nggak usah pusing nih, Mat. Nggak Jangan- usah. Ya, nanti Terjemahnya ya, terjemah. Dia nanti mau bahasa Arab juga, mau sesuatu bahasa Arab, doa baca, mau makan, doa mau makan gitu kan ya. Berarti sudah ada translatornya ya, Bu. Udah. Nah, sewaktu di sana, apakah kita juga bergabung dengan kepolisian-kepolisian yang ada di negara yang lain? Iya, seluruh dunia mengirim polisi mereka ke sana. Jadi kita bekerja sama dengan mereka. Bukan polisi wanita Polwan. Ya, Iya. nih. Berani untuk terjun ke sana. Kita konflik gitu. lagi Iya, ya, Sudan ada ya. konflik. Gimana ya? Dari kecil itu saya pengen banget kerjanya di luar negeri. Memang sudah Udah cita-cita di cita-cita. luar negeri. Saya cita-cita dari kecil. Jadi sewaktu tamat SMA saya coba tes pramugari. Alhamdulillah lulus, tapi support dari bapak ibu tidak ada. Ya sudahlah, berarti nggak rezeki saya. Iya. Terus saya coba masuk di kepolisian, alhamdulillah lulus dan disupport. Tapi saya masih nyesek, kok saya nggak bisa keluar negeri ya? Asal Caranya kepo gimana ya, asal keluar negerinya masih pengen. Gimana? Saya masih Pokoknya sana. browsing. Gimana caranya kalau jadi polisi di luar negeri? Iya. Kebetulan terima TR mengenai IPO ini, Iya. saya langsung daftar dan alhamdulillah ya lulus sampai saya diberangkatkan. 2 kali loh, Mat ya. Oh, iya, luar biasa nih, sudah pergi pulang balik ditarik lagi, ditawarkan lagi, Wah, bukan iya. menawarkan diri. Nah, pernah kepikir nggak, Bu, waktu itu kita kan ya di Sijunjung, kita di Sumatera Barat, rasa minder, apalagi nih, nggak mungkin dong, itu kan cuma polisi yang ada di kota-kota aja, yang di Mabes Iya. Polri saja. Apakah kita memungkinkan? Pernah kepikir nggak? Ada dong. Terus gimana sih triknya kalau kita? Aduh, dari minder, dari kalau Padang, iya. minder gitu kan? Iya, iya. Kalau hal-hal negatif itu akan selalu ada, baik dari internal kita, dari diri kita sendiri, maupun dari lingkungan sekitar. Itu pasti ada. Cuman ya tergantung mindset kita aja. Tujuan kita kan baik. Iya, Tujuannya baik, improvisasi diri, iya. terus kesananya kita bekerja, menolong masyarakat, kenapa tidak? Setiap ada niat yang baik, pasti ada Selalu jalan. ada jalan. Oke. Ini sebentar, Bu. Mat katanya ini kita ngopas. Ini Oh, kita iya. ngopas ini kita programnya adalah ngopi asik ala humas. Iya. Tapi kopinya mana? Oh, ya lupa. Jadi narasumber Jang. kita dan internasional panggil Aduh, dulu dong. mohon maaf loh, Bu, ya, lu sampai lupa sampai asik cerita. Ini Kita lupa pesan minum kopinya nih. Mat, kita ngopas ini bukan hanya Makasih lokal ya. saja, ini sudah internasional nih, nggak dapat kopi nih. Wah, mantap. Makasih banyak Jang, sampai lupa nih Oke, Jang. semangka ya Jang. Nih, alhamdulillah nih. Oke Mbak, ini silakan diminum dan kebetulan hari ini, wah kita di kopinya ada americano latte disponsori langsung oleh Sandes East Coast Marapalam. Thank you Sandes. Ya. Jadi ini Mat, tempat kita ini pasti orang bertanya kok enggak kayak kantor polisi gitu, Iya. tempatnya asik gitu kan. Kok ngopas di tempat luar? Tempat gitu ya? luar gitu kan tempatnya. Jadi kalau yang mau bertanya, di ini sebagai official partner kita adalah Sandes East Coast Marapalam yang berada di depan kantor lurah Kubu Marapalam, Padang Timur. Thank you Sandes East Coast ya. Makasih banyak Jang. Dan kru juga boleh pesan minum. Ya, Wah, kru. krunya Ya, pesan sendiri-sendiri ya. Oke. Masih Ayo. masih panas sih Jang. Ayo Bu. Pusat udah bisa minum ya. Ayo, selamat Oke, Bu. minum. Ya, kita minum Yuk, dulu. minum yuk. Nah, ini bentar lanjut aja. Sorry kru.
Bentar. sambil bercerita-cerita ya Bu ya. Luar biasa. Kita pengen tahu nih, mungkin sahabat humas yang atau enggak anggota kepolisian pengen mengetahui gimana sih cara ikut ke IPO itu. Nah ya nih Bu, saya juga mikir waktu sebelum saya lagi searchingnya, hemat ya, kita lihat-lihat Ibu foto di Maroko, di Milan, waduh. Asik lah pokoknya Asik. ya. Tapi kan intinya bukan misinya perdamaian, tetapi kita bergabung. Nah itu gimana sih Bu caranya? Pada intinya kita ke sana itu berangkat demi kemanusiaan ya. Ya. Jalan-jalannya itu bonus. Bonus Makanya mas. semangat jadi Ya. Dia jalan-jalan dulu atau tugas dulu? Tugas dulu Tugas dong. dulu. Kirain jalan-jalan dulu kan. kerja dulu. Baru healing ya Bu ya. Ya, bila ini. Terus, Jadi kalau untuk persyaratannya itu tidak terbatas. Yang penting berpangkat Bribtu hingga AKBP. oh berarti minimal Bribtu ya Bu? Ya, Bribtu sampai AKBP. Terus mahir bahasa Inggris, Ya. baik written, listening, reading, conversation itu wajib. Di sana nanti kita ada tes psikologi, Oh, itu psikologi iya, lagi. jasmani. Karena Mau pakai kita, jasmani juga Bu? iya, kita kesana butuh stamina yang kuat loh. Orang pasir itu loh, Mat, luar negeri Kalau itu. boleh tahu Bu, suhu di sana dengan di sini gimana? Kan kalau bilang ke Padang tuh panas juga, mana lebih panas? Kita di sini rata-rata 32 ya. 32 ya. Kalau di sana, kalau lagi saya pernah nemuin min 2. Min 2? Ya, min Malam 2. atau siang tuh? Malam. Malam min 2. Paginya paling saya nemuin itu 9. Sebelum derajat Celcius. Iya. Tapi penyesuaian lah. Siangnya berapa maksimal itu? Panasnya kalau saya di Khartoum itu 52. Ada sempat ada penyesuaian fisik. Oh kita dari iklim si Junjung toto nyampe di Sudan sempat tumbang atau gimana sih Bu? Itu normal. Normal ya. Normal, iya, dari awal kita udah dibekali bagaimana cara mensiasati. Kita punya apa? Stress Ini. management. Oh. Ya, Jadi tadi ada psikologi, kemudian ada bahasa Inggris. Nah, menembak. oh menembak Ya, juga. harus pinter Harus menembak. pintar. Terus satu lagi nyetir, Iya. nyetir kiri tadi. Oh, berarti tapi kita udah kebiasaan nyetir kanan Bu. Nah, itulah hebatnya divisi hubungan internasional. Bisa merubah mindset nyetir kiri. Iya. Jadi sebelum kita berangkat, bahkan sebelum kita tes, kita itu difasilitasi. Kan rata-rata kita nggak bisa nyetir kiri Iya, nih. betul. Iya. Jadi bagi yang udah lulus rekrutmen dari sini, kita nanti akan ada tes lagi dari PBB, tim dari New York itu datang. Oh, berarti seleksi kita di Internal Di ya. Mabes Internal, Polri oh, dulu ya. berarti ada seleksi internal lagi kita. 2 kali ya. Kita ada seleksi lagi yang testernya itu langsung didatangkan dari New York. Cuma Jadi PBB langsung. Iya, PBB langsung datang. Mereka akan tes ulang dari awal seperti yang saya sebutin tadi. Namun negara kita itu nggak pengen kita itu gagal. Negara kita pengen kita maju. iya benar. Polri itu pengen kita itu lulus semuanya. Iya. Jadi dibekali lah sama divisi hubungan internasional. Disiapkan dulu, Kita dites, disiapin, baru kita udah siap luar iya, negeri ya. Barulah kita dites sama mereka. Jadi nggak banyak yang fail lagi tuh nggak banyak. Oh, karena sudah disiapkan pembekalan ya Bu. Disiapkan. Semuanya udah siap ya, fisik, Iya. mental gitu ya. Udah dibekali dulu Mat. Ya, ini apakah butuh kemampuan khusus agar kita bisa kayak harus sabuk hitam dan 3 karate atau enggak harus? Kita ikutin koridor aja. FPU ada setiap tahun, cuman IPO itu nanti tergantung pemberitahuan dari divisi hubungan internasional karena divisi akan koordinasi dulu ke New Yorknya. Iya. Cuman rata-rata sekali 2 tahun. Terus kayak gitu. Iya, yang saya lihat ya sekali 2 tahun. Apa sih hal yang paling memorable yang tidak bisa dilupakan ketika di sana barangkali ada kejadian atau momen yang paling berkesan? Kalau 2 boleh ya? Dua boleh, boleh. Jadi dua. banyak yang paling berkesan di situ. Iya, ya, Bu, ya. banyak. berkesan. Iya, cuman yang paling berkesan itu waktu misi pertama saya. Ini dua-duanya waktu misi pertama loh. Jadi sewaktu saya jadi tim leader, kita melaksanakan patrol ke daerah terpencil gitu. Terus kita lagi interaksi nih sama masyarakat. Tiba-tiba ada 2 kubu yang berseteru. Lagi perang gitu. Mereka konflik, mereka main tembak-tembakan dari sisi kanan sama kiri. Sementara kita lagi berada di tengah posisinya. Ngeri juga Mat.
Langsung terdengar bunyi dor gitu ya. Ya, kita sesuai SOP aja. Kita kan udah dilengkapi rompi anti peluru Iya. sama helm anti peluru. Tapi kan kalau memang ada tembakan, kita harus sembunyi langsung di dalam EPC. EPC itu sejenis kendaraan anti peluru. Kalau di daerah taktis kita ya? namanya itu Barakuda. Iya, Kayak Barakuda. yang dimiliki Brimob ya. Kita masuk ke Barakuda dulu, terus kita kontak base-nya, laporin kejadian. Nanti mereka akan kontak dengan security sama national intelligence-nya. Kalau udah ada clearance dari mereka, kita boleh balik lagi ke base kita, baru boleh balik. Kalau nggak, tenang di situ dulu aja, nggak Sampai boleh selesai. nggak boleh gerak sedikit. Itu waktu kontak senjata itu terjebak itu berapa lama? Lebih kurang hampir 2 jam deh. 2 jam? Dari setengah 4, kalau nggak salah setengah 4 sampai habis maghrib. Iya. Lumayan juga ya. Iya. Tapi akhirnya nggak ada dari tim atau kru yang ada korban jiwa atau luka-luka gitu. Oh, alhamdulillah kita selamat semuanya. Alhamdulillah selamat. Nah yang kedua nih yang paling memorable Nah, yang apa Bu? kedua nih yang paling bikin ini lebih serem lagi dari yang tadi. Yang serem-serem Bagi semua. saya, iya. Ada yang serem lagi rupanya, kita aja udah serem pertama ya. Jadi gini, kita pulang naik pesawat jetnya UN. Iya. Jadi Ini dari Sudan ke? kita ibaratkan dari Jakarta ke Aceh dulu. Oh, Jadi, masih dalam iya, antar provinsi ya? masih di dalam daerah misi. Jadi dari Jakarta ke Aceh kita ada disediain pesawat jet khusus untuk UN passenger itu. Terus udah ada pemberitahuan, yang saya ingat itu udah ada pemberitahuan kalau pesawat harus berangkat 15 menit lebih cepat. Tapi nggak tahu pilotnya gimana. Ada miskomunikasi mungkin. Nggak tahu ya sama pihak aviasi. Jadi tetap pilotnya sesuai schedule. Dan ternyata benar. Saya lihat di perjalanan itu kalau kita lihat jendela itu kan terang ya, Iya. matahari cahaya masuk. Kok gelap? Dan ternyata badai pasir. Wah, Iya. itu udah mengudara. Udah. Baru 15 menit di udara. Waduh. Ini udah gelap semua kayak tengah malam. Badai pasir yang besar sekali, itu namanya habub ya, kita panggilnya habub. Habubnya itu besar sekali sehingga pesawatnya itu kayak jatuh terus naik lagi, jatuh, Turbulensinya keras banget. besar sekali. Besar sekali. Jadi saya salut sama pilotnya, itu bermanuver itu sampai 6 kali kayak Naik turun ya. setengah jam dalam kondisi begitu itu serasa 1 bulan. Sudah Iya. sangat-sangat mendekati di depan. Iya. Tapi akhirnya selamat. Selamat. Jadi saya waktu itu mikir, ya Allah, kalau ini memang akhir hidup saya cuma minta besarkan anak saya sebagaimana mestinya dan jadikan Waduh. mereka orang yang berguna. Saya cuma ingat anak aja waktu itu. Jadi hal itulah yang bikin saya itu takut naik pesawat sampai sekarang. Tapi apa boleh buat, saya tetap harus. Padahal dulunya pengen jadi pramugari ya Bu. Iya. Ternyata dikasih turbulensi langsung trauma naik pesawat. Itu salah satu Turbulensi jadi terkeras seumur hidup. korban mungkin gitu ya. Iya. Itu Mat, seru juga nih kita ngulik IPO tadi. Tapi Mat, ini terkait dari narasumber kita Ibu Dewi. Prestasi beliau tidak hanya menjadi delegasi Polri di dunia internasional. Benar dong. Kita ketahui ada inovasi lah ya. Inovasi ya. Yaitu Beliau sempat membangun masjid. Wah, jadi beliau ini teman-teman tidak hanya bertugas dalam delegasi Polri tetapi juga membangun masjid di Sudan nih, beritanya, cuplikan beritanya. Gimana ceritanya kok bisa bangun masjid di Sudan, di luar negeri, orang Minang? Nah itu. Kenapa kepikiran membangun Iya. masjid? Ya.
tim leader lagi nih. Tim leader patrol. Jadi pada suatu hari kita patroli ke daerah terpencil, nama daerahnya itu Sanggil Tobaya. Jadi di Sanggil Tobaya itu saya jalan nih, jalan terus tiba-tiba berhenti nemu bangunan ranting, bangunan kecil. Apa itu ranting? Dindingnya ranting, tapi di dalamnya ada sejadah. Masya Allah. Cuma dari ranting kayu ada sejadah. Iya. Saya tanya, Bapak ini apa? Terus mereka bilang ini masjid. Saya shock dong, kok masjid begini? Itu besarnya berapa tuh, Bu? Paling berapa ya? 1,5 kali 2 meter. Itu ukuran masjid di sana waktu itu. Masjid itu saya shock dong. Iya. Kok gini gitu. Masjid aja tempat tinggalnya mereka begini, apalagi tempat tinggal. Iya, betul. Saya nggak tenang. Akhirnya saya ngomong sama si bapak penerjemah. Itu bapak itu udah kayak orang tua sendiri. Mau saking dekatnya Iya, ya, Bu, ya? iya, karena apa-apa saya ngomong. Iya. Saya ngomong, Pak, saya punya niat nih, tak bikinin masjid beneran gimana? Masya Allah. Iya. Boleh Bu, kasih saya waktu, saya mau ngomong sama masyarakat dulu. Terus nggak beberapa lama saya diupdate, Bu, masyarakat setuju, masyarakat seneng sekali. Oke, saya mikir kalau saya kasihin uang nanti takutnya Ada penyelewengan ada atau gimana ya? gimana saya harus apa? Kebetulan karena kita bekerja dengan polisi seluruh negara, saya carilah yang dari Jordan, karena mereka bahasa Oh, Arab. iya. Nah, saya bilang sama teman saya, saya mau bikin masjid, kamu tolong dong awasi. Saya ngomong sama orang Sudan, tapi saya nggak ngerti kadang percakapan mereka apa. Kamu yang ngawasin. Alhamdulillah saya dikasih keringanan sama Allah. Setiap rencana baik itu mulus saja. Maksudnya yang Jordan ini cariin dong ini kontraktornya siapa yang jujur gitu. Langsung dapet hari itu. Iya, langsung dapet. Saya bilang itu luas tanahnya kan kamu udah tahu. Terus saya punya uang cuma segini. Kamu bisa nggak bikin masjid? Dia langsung nyanggupin dengan sejumlah itu, dia langsung nyanggupin. Padahal saya mikirnya kan cukup enggak. Akhirnya dimulusin jalannya sama Allah. Saya sanggup Bu, ya sudah. Akhirnya ya jatuh. Berapa lama pengerjaan? Sebenarnya itu lumayan lama ya, hampir 3 bulan. 3 bulan. Ya, tapi dalam 1 bulan itu bisa selesai. Kenapa? Kenapa harus menjadi 3 bulan? Kita itu tinggal di daerah yang benar-benar terisolir. Untuk ke sana itu kita harus naik helikopter. Ke tempat lokasi pembangunan masjid ini? Iya, tempat saya di Oh, situ. iya. Kita harus naik helikopter, nggak ada jalan lain. Jadi untuk mendatangkan bata ini dari mana? Ya, materialnya susah Iya, juga, ya. materialnya susah. Jadi mereka bawa material itu berhari-hari loh di jalan. Oh, itu karena waktu lamanya seperti itu ya, Bu, Iya, ya? besinya dari mana? Nah, Bu, itu lokasi pembangunan masjidnya itu di yang masjid lama direnov atau karena bagaimana? lokasi baru yang Atau di seperti di ranting itu ya, Mas? Lokasinya sama. Yang dibangun dari ranting itu? Ya, rantingnya diawasin ya, dipinggirin rantingnya terus dibangun. dibangun dari awal lagi, Bu, ya? Iya. Nah, satu lagi nih, Bu, ya. Nama masjidnya ya? Kita, ya, salah satu nama masjid. Satu Oke. lagi nih, Bu. Kalau boleh tahu itu dana dari mana? Kalau boleh tahu. Kalau boleh Apakah tahu. ada sponsor? Ya. Memang dari Ibu sendiri. Kalau gitu. memang dari mana tahu kita motivasi juga Iya, ya, ada mana bikin tahu kan karena- masjid ya. Iya. Luar biasa nih loh, Bu. Alhamdulillah dari gaji saya sendiri. Waduh, Masya Allah. Allahu Akbar. Luar Nggak biasa merasa nih, Bu. kekurangan atau ya orang dapat segini saya nyumbangin masjid bukan di kampung halaman membangun tapi di dunia luar nggak merasa rugi atau gimana kekurangan Bu? Saya lihat keadaannya di sana lebih membutuhkan. Iya.
tergugah hati Ibu di situ Iya, ya. kalau di kampung kita masih banyak kok. Ya, tempat donaturnya ibadah. masih banyak ya. Iya, di sana jangankan ibadah di masjid, jangankan bikin masjid, jangankan bikin rumah. Buat cari air putih yang bersih aja buat minum mereka susah. Iya. Sampai kita nganterin pakai truk-truk itu ke sana. Suplai air bersih. Iya, kita masukin di camp itu, kita masukin air bersih ke tangki, kita antar ke sana. Mereka tuh udah antrian pakai jerigen. Dapetnya 1 jerigen per orang. Itu jatah satu harinya. Bu. Iya, gimana mau bikin masjid? Iya. Tinggalnya aja pakai terpal. Tapi semangat ibadah mereka tetap tinggi ya, seperti itu. Aduh, luar biasa. Jadi teman-teman, kita bersyukur ya Bu ya. Kita bersyukur hidup di di Indonesia. Indonesia ini nggak ada lagi ngeluh nyalahin siapa-siapa. Kita beribadah dapat air wuduk yang mengalir lancar. Dan cerita dari Bu Dewi tadi, mereka jangan berwuduk untuk minum saja. Mereka 1 hari ngantri ya Bu ya. Luar biasa. Jadi syukuri yang ada nih, merinding kita. Nama masjidnya sendiri. Iya, nama boleh tanya masjidnya kita tentang mau tahu. apa sih? Kita sepakat kasih namanya Ar-Rahman, Ar-Rahman. artinya Maha Penyayang. Iya. Jadi arah Masjid Ar-Rahman. Nah, sampai sekarang masih ada kontak-kontak nggak dengan bagaimana sih perkembangan masjid tersebut? Masih iya. beraktivitas gimana sih? Ya, alhamdulillah saya masih kontak-kontakan dengan si Bapak penerjemah melalui WA. Dan alhamdulillah masyarakat sangat apresiasi sekali. Kemarin si Bapak bilang seketika ada masyarakat di antara mereka berselisih, itu mereka pasti ngumpulnya di masjid. Waduh, Pada juga tempat apa ya? tempat media berembuk lah ya. Terus juga kan sekolahan belum ada ya. Anak-anak belajarnya di sana. Masya Allah. Nama dari kegiatan tadi itu kan cukup mengharukan dan cukup mengharumkan nama bangsa. Apakah bagaimana sih respon dari pimpinan kita atau dari pemerintah Republik Indonesia sendiri waktu itu? Alhamdulillah respon dari kepolisian maupun negara kita sangat positif sekali. Alhamdulillah saya diberi penghargaan berupa pin emas. Mas Kapolri? Iya. Weh, keren. Mimpi semua orang gitu ya. Iya, dan alhamdulillah sekolah saya juga dimudahkan. Alhamdulillah. Ya. Kan udah nih Mbak bangun masjid dan kesudahan. Masih ada nggak mimpi Mbak yang masih belum tercapai atau pengen lagi yang lebih Mau yang dari ada itu? yang berkejar lagi nih Mbak nih. Kira-kira. Kalau ngomong bahasa Inggris ya, Boleh. I'm on my way to bring my kids for the better future. Weh, bawa ngerti nggak lo? Ngerti nggak maksudnya itu? Enggak, Andra. Nah, biasa terjemahkan. Apa sih artinya tadi? Mimpi saya hanya satu. Saya ingin membawa anak-anak saya ke arah yang lebih baik. Masya Allah, super mom nih luar biasa. Ada saran-saran. Saran-saran bagaimana, apa sih yang harus dipersiapkan? Bisa tolong disampaikan. Iya, saya punya keseruan yaitu ditambahkan Polri yang ingin ikut misi luar negeri. Satu syaratnya jangan pernah berhenti belajar, ya selalu upgrade diri. Masih banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dan tidak ada kata-kata menyerah. Jangan ada kata menyerah, Jangan. tetap semangat. Tetap semangat. Jangan Coba. sampai tetap putus asa baru semangat. Iya, jangan. Jadi kalau ada Bayu pandemi- tuh gimana baik? Quote Bayu? Apa Bang? cocok. Quote Bayu gimana? Kalau Tetap Bayu- putus asa? jangan semangat. Jangan Nggak boleh, Bay. Kalau Harus mau semangat. harus semangat ya. Ini Bayu sering gitu dia, Bu. Kita putus asa, jangan semangat. Sekarang kita ada mimpi, kita kejar. Iya. Oke, Sobat Umas, kita sudah panjang lebar tadi. Wah, seru sekali. Sebenarnya nih durasi nggak cukup ini, Mas. Nggak Masih cukup. banyak yang Masih banyak, tapi kita mau durasi. Thank you so much, Ibu Dewi sudah hadir di Ngopas juga. Thank you untuk Sandes East Coast Marapalam, keren kopinya. Di belakang tuh. Oh ya, Jang. Thank you, Jang. Mana nih? Jang. Baristanya mantap. Baristanya mantap. Kopinya enak, silakan dicoba di Nih, boleh East Coast. diminum dulu, Bu. Nih, latte-nya ya, Americano Iya. latte-nya keren nih. Ini americanonya nih. Makasih. Jadi buat teman-teman itu tadi kita sudah bincang-bincang ya, Mat ya. Ya, betul. Mungkin sampai di sini dulu ngopas kita, ngopi asik ala humas kita sudah ngopi-ngopi asik, dari sumber kita juga sudah hadir tadi Ibu Dewi. Jangan lupa selalu tongkrongi channel YouTube Ngopas, jangan lupa like, jangan lupa
Subscribe juga, komentar. Kalau mau tanya-tanya nanti tulis di kolom komentar. Nah, insya Allah nanti kalau teman-teman yang mau di request apakah ada sosok inspiratif lainnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, Bu Dewi, thank you so much. Meluangkan waktunya ya. Oke, kami dari kru Ngopas mau undur diri dari teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau nanti ada tadi penyampaian yang kurang pas. Kita ketemu lagi di next podcast ya, Mat ya. Podcast ketiga, episode ketiga. Episode ketiga, tunggu saja. Kalau mau request silahkan tulis di kolom komentar ini. Baik. Oke, akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngopas.